Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Yang kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai ciri-ciri buku fiksi, jadi seperti itu. Oke, lanjut saja ya untuk pembahasan yang sekarang, yaitu mengenai unsur-unsur dari buku fiksi. Ya, unsur-unsur dari buku fiksi. Untuk unsur yang pertama atau unsur-unsur buku fiksi lah, sama saja unsur-unsur dari buku fiksi seperti itu. Oke, lanjut saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai unsur-unsur ya. Unsur yang pertama itu adalah tema ya. Unsur yang pertama itu adalah tema. Jadi tema itu berkaitan dengan tentang apa atau tentang hal apa mengenai dari isi buku fiksi tersebut. Nah, seperti itu. Misalkan tentang binatang, temanya tentang binatang. Ataupun misalkan kalian juga ingin membuatnya temanya tentang apa, misalkan tentang perjalanan misalkan. Tapi harus yang bersifat fiksi atau fiktif ya, khayalan. Nah, hasil karya kalian itu harus bersifat fiktif ataupun khayalan, karena ini kan buku fiksi, jadi seperti itu. Jadi temanya tentang apa? Misalkan tentang binatang. Contohnya itu kan cerita tentang si kancil misalkan seperti itu. Kan itu tentang hewan. Berarti hewan itu kan termasuknya itu ke dalam fabel. Merupakan salah satu dari buku fiksi, termasuk ke dalam buku fiksi. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah cover buku ataupun jilid buku. Nah, untuk cover buku, kalau kita misalkan menilai punya orang lain, kan yang dinilai itu, wah ini bagus tidaknya seperti itu, bagus tidaknya, menarik tidaknya untuk dilihat, seperti itu. Nah, menarik tidaknya untuk dilihat. Dari segi judul juga bagus tidaknya, enak tidaknya untuk dibaca, menarik tidaknya kita untuk membacanya, seperti itu. Nah, ya kalau kita misalkan ingin membuat buku fiksi, tentunya kita harus paham dulu mengenai hasil karya orang lain ya, seperti itu, istilahnya seperti itu. Ya buatlah dengan dengan judul yang bagus, disatukannya itu kan cover buku itu, cover jilid itu kan termasuk juga ke dalam judul, ada judulnya juga. Nah, mengenai apa gitu. Misalkan contohnya tentang si kancil ya, seperti itu. Buatlah dengan menggunakan gambar yang bagus, terus apalagi dari segi penggunaan bahasa yang bagus, yang lebih menarik seperti itu untuk dibaca, apalagi nanti untuk dijual seperti itu. Nah, kalau kita hanya menilai saja kan gampang, ini judulnya seperti itu. Nah, seperti itu. Cover judul ataupun jilid untuk unsur yang kedua. Untuk unsur yang ketiga adalah judul bab. Untuk judul bab biasanya itu ada di dalam buku, ada di dalam buku judul bab. Misalkan cerita judulnya itu cover buku atau jilidnya bercerita mengenai tentang si kancil. Nah, bab pertama, bab 1 misalkan. Bab 1 itu menceritakan tentang si kancil di masa kecil. Nah, bab 2 menceritakan si kancil di masa yang sudah dewasa. Bab 3 menceritakan si kancil waktu dia udah menikah misalkan. Kan tidak mungkin ya kalau kancil itu menikah, namanya juga buku fiksi, cerita fiksi, kan hayalan berdasarkan imajinasi si penulis ataupun si penulis seperti itu. Nah, untuk yang keempat adalah rincian bab ataupun subbab ya. Rincian bab ataupun subbab di sini maksudnya adalah jadi penjelasan rincian mengenai alur cerita yang ada di dalam buku fiksi tersebut. Misalkan kalau kalian ingin membuat ini penjelasan mengenai bab pokok tadi yang awal, judul bab tadi. Nah, misalkan judul bab yang pertama menceritakan tentang si kancil di masa dia kecil misalkan. Jadi subbabnya 1.1 misalkan seperti menceritakan waktu dia bermain atau lagi sedang di rumah, titik-titik halaman berapa misalkan seperti itu, atau halaman berapa kesalahan seperti itu. Untuk subbab yang misalkan subbab yang kedua 1.2 ya, subbab yang masih dalam satu yang tadi yang atas bab 1 ya, judul bab 1 menceritakan tentang si kancil di waktu masa kecil. Untuk subbab yang kedua 1.2 misalkan contohnya seperti itu, menceritakan dia waktu lagi bermain ke hutan misalkan seperti itu,
bersama teman-temannya halaman berapa dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, merupakan rincian bab dari bab judul bab tadi. Nah, seperti itu. Bab 2 pun selanjutnya sama seperti itu. Bab 2 misalkan menceritakan tentang si kancil, judul babnya ya, kita judul bab 2 menceritakan si kancil udah dewasa misalkan. Subbabnya, rincian babnya 2.1 misalkan. Apa menceritakan si kancil lagi pergi ke sekolah misalkan seperti itu. Namanya juga cerita fiksi kan tidak mungkin ya si kancil pergi ke sekolah seperti itu. Nah, tadi untuk rincian bab ya. Untuk unsur yang selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan ya. Tokoh dan penokohan. Tokoh itu ada dua. Yang pertama itu adalah tokoh utama ya. Dan yang kedua itu tokoh pembantu seperti itu. Tokoh utama maksudnya yaitu sebagai tokoh itu sebagai pemeran utama di dalam cerita yang ada di dalam buku tersebut seperti itu. Misalkan judul bukunya mengenai tentang si kancil, berarti tokoh utamanya adalah si kancil seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu tokoh pembantu, yaitu tokoh sebagai penunjang tokoh utama ataupun sebagai yang membantu yang menunjang tokoh utama. Ya, seperti itu. Misalkan contohnya seperti ini. Tokoh utamanya kan tadi si kancil ya. Tokoh pendampingnya atau pembantunya atau penunjangnya itu adalah buaya, misalkan, terus ayam, burung, misalkan, dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah tadi tokoh dan penokohan ya. Unsur yang tadi adalah tokoh dan penokohan. Untuk penokohan ini berkaitan dengan sifat tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita, di dalam buku fiksi tersebut. Nah, kalau misalkan kalian itu ingin tahu mengenai jenis-jenis atau macam-macam penokohan yang secara jelas, yang secara rincinya ada di video saya yang sebelum-sebelumnya dengan berjudul jenis-jenis ataupun macam-macam penokohan. Ada, silahkan dicari. Ya, seperti itu. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Karena tokoh itu kan ada yang tokoh itu kan dalam penokohan itu ada tokoh yang berwatak baik ya, ada yang berwatak jahat, dan ada yang berwatak netral. Untuk tokoh yang berwatak baik disebut protagonis, yang jahat disebut antagonis, yang netral, tokoh netral disebut tritagonis. Pokoknya untuk penjelasan lebih detail, lebih rincinya itu ada di video saya yang sebelum-sebelumnya dengan berjudul mengenai jenis-jenis ataupun macam-macam penokohan. Silahkan dicari seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi penokohan di sini maksudnya itu adalah mengenai sifat ataupun watak mengenai tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita dalam buku fiksi tersebut. Nah, untuk unsur yang selanjutnya yaitu penggunaan alur ya. Nah, maksud penggunaan alur di sini bagaimana si penulis itu membuat ataupun bagaimana di dalam cerita di dalam buku fiksi tersebut itu alurnya itu bagaimana. Nah, pokoknya kalau misalkan kalian ingin tahu mengenai jenis-jenis atau macam-macam alur di dalam sebuah cerita, ada di video saya yang sebelumnya penjelasannya secara jelas dan rinci mengenai jenis-jenis dan macam-macam alur ya, di dalam sebuah cerita. Jenis-jenis dan macam-macam alur. Pokoknya ada di video saya yang sebelumnya, silahkan dicari. Kan alur dalam cerita itu ada alur maju ya, ada alur mundur, ada alur sorot balik ataupun feedback, dan ada alur campuran. Misalkan contoh alur itu misalkan seperti ini. Alur di dalam buku fiksi ataupun alur di dalam buku fiksi tersebut ternyata misalkan seperti ini. Misalkan kalian itu kalian itu ingin membuat alur, misalkan contohnya kita membuat contoh seperti ini, alur seperti ini. Alur sorot balik misalkan seperti ini, alur sorot balik. Jadi alur sorot balik itu adalah alur yang ceritanya itu diceritakan dari masa sekarang ke masa lampau. Nah, jadi feedback sorot balik seperti itu. Nah, pokoknya kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah buku fiksi, alur dalam sebuah buku fiksi, silahkan
apa ditonton mengenai jenis-jenis dan jenis-jenis atau macam-macam alur di dalam sebuah cerita. Ada di video saya sebelum-sebelumnya penjelasan secara jelas dan rincinya. Jadi alurnya itu bagaimana gitu, ataupun bagaimana alur di dalam sebuah buku fiksi tersebut. Apakah menggunakan alur maju, alur mundur, alur sorot balik, atau alur campuran. Untuk penjelasan secara jelas dan rincinya ada di video saya yang sebelumnya mengenai jenis-jenis ataupun macam-macam alur. Silahkan ditonton seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir yaitu unsur yang terakhir yaitu penggunaan bahasa. Jadi maksud penggunaan bahasa di sini yaitu penggunaan bahasa yang digunakan oleh penulis di dalam buku fiksi tersebut. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin menulis sebuah buku fiksi, kalau menurut saya, gunakanlah bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, dan juga gunakanlah majas perbandingan. Gunakanlah gunakanlah gaya bahasa ataupun majas, biar nantinya itu mudah diterima oleh masyarakat seperti itu. Jadi enak, bisa dibuat dibeli, apalagi seperti itu. Kalau udah dijual kan enak seperti itu. Jadi harus lebih bagus, lebih menarik, lebih lebih bagus lah itu dari segi penggunaan bahasa gitu. Dari misalkan dari tanda petik, tanda koma, tanda titik, huruf besar, huruf kecil, biar nantinya itu lebih diterima lagi di masyarakat secara luas seperti itu. Apalagi udah mendapat daya nilai jual, kan itu juga bisa menguntungkan untuk kalian juga seperti itu. Nah, ya kalau kita hanya menilai saja hasil karya orang lain kan itu cuma ternyata di dalam buku fiksi tersebut menggunakan bahasanya seperti ini. Ya kalau menurut saya, kalau ingin membuat, misalkan kalian itu gunakanlah bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia, dengan menggunakan bahasa baku, tanda petik, tanda koma, huruf besar, huruf kecil, menggunakan gaya bahasa. Misalkan contohnya menggunakan majas, menggunakan gaya bahasa itu kan majas. Misalkan contohnya seperti ini, contoh singkatnya, simpelnya kalimat seperti ini, menggunakan majas perbandingan. Misalnya seperti ini, kulitnya itu mulus bagaikan ataupun seperti bulu kucing. Jadi diibaratkan itu kulitnya itu mulus, lembut seperti bulu kucing. Contohnya seperti itu. Jadi lebih lebih enak, lebih senang untuk dibaca, lebih enak seperti itu. Kalau misalnya kalian ingin membuat, kalau hanya menilai saja kan ternyata penggunaan bahasanya di dalam buku fiksi tersebut seperti kan itu gampang. Jadi seperti itu. Jadi unsur-unsur yang terakhir itu tadi adalah penggunaan bahasa di dalam buku fiksi tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share channel saya ini, dan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendukung ataupun memotivasi saya dalam membuat konten-konten pembelajaran lainnya, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Khususnya pada pembelajaran kali ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya, kelas 7 selanjutnya, nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi di bawah di sini. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.